kasih kepada panitia MPRS, khususnya anak-anak pengurus OSIS yang pada pagi hari ini sudah memfasilitasi sehingga pelaksanaan MPRS bisa berjalan secara baik walaupun kita laksanakan secara virtual. Kepada anak-anak kelas 10 yang sekarang berada di rumah masing-masing, Ibu ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPRS. Harapan Ibu, walaupun kegiatan MPRS dilaksanakan secara virtual, tidak akan mengurangi tujuan dan makna dari MPRS itu sendiri. Anak-anak kelas 10 yang berada di rumah masing-masing, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama menghaturkan pengastukara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau, anak-anak di rumah masing-masing, kemudian Bapak Ibu Guru dan seluruh warga SMK Negeri Padenpasar berada dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini bisa mengikuti kegiatan MPRS dengan baik. Untuk itu, mari bersama-sama kita menghaturkan pangastukara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Anak-anak kelas 10 yang sangat Ibu banggakan dan Ibu cintai, pada pagi hari ini sebelum menyampaikan materi, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri sesuai dengan apa yang sudah ada di tayangan. Ibu perkenalkan, nama DRA Ninyoman Santiasi MPD, kemudian jabatan Ibu atau tugas Ibu di SMK Negeri Padenpasar itu adalah yang tugas pokok adalah guru mata pelajaran, mengajar mata pelajaran IPA terapan, yang kebetulan mata pelajaran IPA terapan ini adalah mata pelajaran yang diperoleh oleh anak-anak pada waktu anak-anak berada di kelas 10. Jadi begitu kita akan memasuki proses pembelajaran, walaupun kemungkinan kita akan melaksanakan proses pembelajaran masih secara daring di awal tahun ajaran 2020-2021, maka pada saat itu kita akan anak-anak dengan Ibu akan berkomunikasi lewat pembelajaran daring dengan mata pelajaran IPA terapan. Kemudian anak-anak tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah kepada Ibu itu adalah bertugas di wakil kepala sekolah bidang akademik atau yang juga distilahkan di bidang kurikulum. Nah, sehingga sesuai dengan materi yang Ibu akan sampaikan pada hari ini adalah menyampaikan tentang struktur kurikulum yang ada di SMK Negeri Padenpasar. Nah, kemudian anak-anak, alamat Ibu itu ada di Jalan Nangka, Gang Cucalowo nomor 3 Denpasar. Nomor HP silakan anak bisa lihat di tayangan. Nah, jadi pada saat ini nomor HP itu adalah sesuatu yang paling penting karena komunikasi kita dengan jarak jauh ini yang paling maksimal. Baik anak-anak, jadi itu tentang profil daripada Ibu sendiri. Kemudian pada kesempatan ini tidak lupa Ibu sampaikan ucapan selamat dan sukses kepada anak-anak kelas 10 yang sudah berhasil lolos dari seleksi PPDB yang dilaksanakan pada tahun ini. Anak-anak pahami bahwa jumlah pelamar yang mendaftar di sekolah kita SMK Negeri Padenpasar itu sangat banyak. Kemudian daya tampung yang kita miliki sangat terbatas. Mengingat kita adalah sekolah SMK, yang satu kita perlukan ruang belajar, yang kedua yang paling penting adalah lab untuk kegiatan praktek. Untuk itu tidak semua anak-anak yang berminat masuk SMK Negeri 4 bisa diterima. Tetapi anak-anak yang sekarang mengikuti MPRS yang dari kemarin sudah disahkan menjadi siswa resmi SMK Negeri Padenpasar, itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan bagi anak-anak sendiri maupun bagi keluarga anak-anak. Untuk itu harapan Ibu bagi anak-anak kelas 10 yang sekarang sudah berhasil lolos lewat seleksi PPDB masuk menjadi warga SMK Negeri Padenpasar, semoga anak-anak berbahagia. Tentunya adalah bersyukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena anak-anak sudah bisa berhasil masuk SMK Negeri Padenpasar. Jadi harapan kami, anak-anak yang sudah berhasil masuk SMK Negeri Padenpasar, marilah rasa syukur itu anak tunjukkan dengan
niat dan itikat yang baik untuk mengikuti pendidikan di SMK Negeri Denpasar selama 3 tahun ke depan. Jadi rasa syukur itu hendaknya anak tunjukkan dengan mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, mengikuti pelajaran yang ada di sekolah dengan baik, sehingga 3 tahun ke depan anak-anak sudah berhasil memperoleh ijazah tanda tamat belajar dari SMK Negeri 4 Denpasar dengan baik. Anak-anakku yang sangat ibu banggakan dan ibu cintai, di antara anak-anak yang masuk ke SMK Negeri 4 Denpasar, harapan ibu adalah semua anak-anak yang punya niat dan motivasi memang ingin masuk ke sekolah SMK, karena SMK jauh berbeda dengan SMA. Anak-anak yang masuk SMK kalau pada dasarnya memang dilandasi oleh niat dan keinginan sendiri, ibu yakin itu pasti akan sukses. Karena masuk SMK itu adalah sudah pilihan ke bidang masing-masing. Semoga anak-anak yang masuk ke sini ini adalah bukan karena paksaan atau ajakan teman atau karena keinginan orang tua. Jadi kalau memang sudah niat anak-anak sendiri masuk SMK, karena SMK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sekolah umum, diantaranya bisa ibu sampaikan. Jadi kalau anak-anak SMK pada saat sekarang itu bisa memiliki banyak pilihan. Yang pertama tentunya adalah anak-anak SMK itu adalah anak-anak yang sudah memiliki keahlian di bidangnya, memiliki keterampilan di bidangnya. Jadi harapan pemerintah adalah anak-anak tamatan SMK itu adalah anak-anak yang sudah siap bekerja. Nah, sehingga bagi anak-anak yang tamatan SMK itu diharapkan adalah siap untuk bekerja. Nah, sehingga nanti selama anak-anak mengikuti pendidikan di SMK tidak hanya mendapatkan pelajaran teori, tetapi akan lebih banyak, lebih fokus ke pelajaran praktek. Tetapi anak-anak untuk tamatan SMK, kalau anak-anak setelah tamat SMK mau melanjutkan ke fakultas yang umum, itu juga memberikan peluang yang sangat besar. Jadi anak-anak bisa melanjutkan ke fakultas atau jurusan yang mungkin setelah anak berjalan 3 tahun tidak begitu berminat di SMK atau di bidang keahliannya, ingin mencoba di fakultas umum, itu juga masih boleh. Nah, sehingga anak-anak yang tamatan SMK, satu bisa melanjutkan, yang kedua akan bisa berwirausaha sendiri karena anak-anak sudah tampil, sudah punya keahlian. Kemudian yang ketiga adalah anak siap bekerja. Nah, ini yang ibu bilang keunggulan atau kelebihan dari SMK. Perlu juga ibu sampaikan bahwa SMK itu adalah di samping memperoleh ijazah, itu nanti pada saat selesai mengikuti pendidikan selama 3 tahun, anak-anak akan mendapatkan sertifikat keterampilan. Nah, ini anak-anak akan memiliki sertifikat yang menandakan bahwa anak-anak adalah tamat SMK. Nah, itu anak-anak secara umum yang bisa ibu sampaikan dulu, sehingga harapan ibu setelah anak-anak terima atau diterima di SMK Negeri 4, bergabung dengan SMK Negeri 4 Denpasar, marilah kita fokus belajar di SMK Negeri 4 Denpasar sehingga nanti anak-anak berhasil semuanya. Jadi tidak akan terasa 3 tahun ke depan, jadi anak-anak akan sudah menyelesaikan pendidikan, sehingga bagi yang melanjutkan bisa melanjutkan, yang berwirausaha dengan punya modal, punya keterampilan juga bisa, atau yang mau bekerja kepada instansi atau perusahaan lain di bidang pariwisata, itu juga akan memungkinkan sekali untuk anak-anak. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan ini, karena pada umumnya anak-anak yang tamatan SMP itu masih banyak yang kurang paham. Jadi SMK itu jurusannya apa? Kalau dulu istilahnya jurusan, nanti kalau sekarang berubah dengan kompetensi keahlian. Jadi apa saja, mudah-mudahan tidak ada yang salah pilih kemarin. Jadi maunya masuk ke sekolah teknologi, tidak tahu teknologi itu di SMK mana, kemudian milihnya di SMK 4, dapatnya di SMK 4, ternyata anak-anak tidak berminat di bidang tata boga misalnya, maunya ke bidang IT tapi pilihnya SMK 4. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Jadi kemarin sosialisasi sih sudah disampaikan kepada sekolah-sekolah SMP bahwa
di Denpasar itu SMK negeri itu ada 5. Jadi SMK 1 itu adalah bidang teknologi, SMK 2 itu adalah bidang bisnis, manajemen, yang perkantoran dan seterusnya. Kemudian yang SMK Negeri 3 Denpasar itu adalah bidang pariwisata, sama dengan kita. Jadi kita SMK 4 adalah bidang pariwisata, kemudian di SMK 5 juga adalah bidang pariwisata. Nah, sehingga bisa Anda lihat di tayangan profil SMK Negeri 4 Denpasar. Jadi SMK Negeri 4 Denpasar ini adalah salah satu SMK negeri yang ada di Denpasar. Kemudian bidang keahlian. Jadi bidang keahlian kita itu adalah bidang keahlian pariwisata. Nah, kemudian anak-anak, bidang keahlian pariwisata yang ada di sekolah kita itu ada 3 kompetensi keahlian. Jadi bidang keahlian di SMK Negeri 4 Denpasar itu adalah bidang pariwisata. Kemudian kita memiliki 3 program keahlian. Yang pertama, program keahlian kita adalah perhotelan dan jasa pariwisata. Untuk Anda ketahui, untuk program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata itu nanti ada beberapa kompetensi keahlian. Jadi diantaranya ada kompetensi keahlian perhotelan, ada kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata dan seterusnya. Nah, yang kita punya di SMK Negeri 4 Denpasar itu adalah kompetensi keahlian perhotelan. Jadi bagi anak-anak yang lulus seleksi kemarin di kompetensi keahlian perhotelan, berarti anak ada berada di bagian A. Kemudian yang B itu adalah program keahlian kuliner. Nah, program keahlian kuliner, kompetensi keahliannya juga ada beberapa. Di antaranya adalah ada tata boga, ada petsre dan seterusnya. Nah, kita ada di atau kita memiliki kompetensi keahlian tata boga. Yang ketiga, program keahlian yang ada di sekolah kita adalah program keahlian tata busana. Yang tata busana pun ada beberapa kompetensi keahlian. Nah, kita memiliki 1 kompetensi keahlian yaitu tata busana. Nah, sehingga kesimpulannya anak-anak kelas 10 yang sudah berhasil masuk ke SMK Negeri 4 Denpasar itu dibagi menjadi 3 kompetensi keahlian. Jadi ada 4 rombongan belajar kompetensi keahlian perhotelan. Jadi nanti anak-anak akan dikelaskan ke dalam kelas 10 PH1, 10 PH2, 10 PH3 dan 10 PH4. Kemudian yang anak-anak yang kompetensi keahlian tata boga juga sama. Ada 10 tata boga 1 dan seterusnya sampai dengan 10 tata boga 4. Kemudian yang busana itu ada 2 rombongan belajar, yaitu adalah 10 tata busana 1 dan 10 tata busana 2. Nah, itu anak-anak profil dari SMK Negeri 4 Denpasar kalau kita lihat dari bidang keahlian yang kita miliki. Nah, kemudian anak-anak yang tamat SMP yang akan masuk ke SMK itu perlu juga memahami apa saja pelajaran yang anak akan dapatkan selama anak mengikuti pendidikan di SMK. Jangan sampai ada yang lari ke SMK atau milih SMK dengan harapan tidak dapat pelajaran umum, masuk hanya belajar produktif saja. Jadi pemerintah sudah membuat rancangan bahwa mata pelajaran yang umum itu didapatkan oleh anak-anak SMK maupun anak-anak SMA. Yang berbeda nanti adalah di bidang peminatan. Ya, baik Ibu mulai. Jadi untuk struktur kurikulum yang kita akan pelajari, yang anak-anak akan dapatkan selama 3 tahun di SMK Negeri 4 Denpasar. Yang pertama itu ada istilah muatan nasional. Ini diperoleh oleh seluruh anak-anak baik SMK maupun SMA. Yang pertama itu adalah pelajaran agama dan budi pekerti, ya. Jadi ini didapatkan dari anak-anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, masing-masing 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran per minggu. Untuk agama dan budi pekerti, jadi kita tetap memfasilitasi semua agama yang ada
atau yang diikuti oleh anak-anak. Jadi untuk pelajaran agama dan budi pekerti agama Hindu itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran di kelas, yaitu terlaksana pagi hari atau dalam kegiatan reguler biasa. Tetapi untuk pelajaran yang non-Hindu itu akan diatur oleh guru masing-masing. Jadi kita punya guru agama Buddha, guru agama Islam, kemudian Protestan dan Katolik. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran PPKN. Nah, pelajaran PPKN itu juga didapatkan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, masing-masing 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 10 akan dapat 4 jam per minggu, kelas 11 3 jam, kelas 12 2 jam. Ya. Kemudian matematika. Nah, ini matematika. Ini jamnya tetap dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu adalah 4 jam per minggu. Ya. Jadi apapun bidang kalian anak-anak, matematika itu adalah sesuatu yang mendasari, ya. Kemudian berikutnya pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia itu anak hanya dapatkan di kelas 10 saja, yaitu 3 jam per minggu. Selanjutnya bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, kelas 10 ada 3 jam, kelas 11 ada 3 jam, kelas 12 ada 4 jam. Tetapi yang kelas 12 4 jam itu adalah 2 jam bahasa Inggris, 2 jam bahasa asing lainnya. Jadi nanti kalau kita di SMK Negeri Padang bahasa asing lainnya itu adalah diisi bahasa Jepang. Sehingga di kelas 10 3 jam bahasa Inggris, kelas 11 3 jam bahasa Inggris, kelas 12 2 jam bahasa Inggris dan 2 jam bahasa Jepang. Ya. Lanjut. Nah, untuk muatan kewilayahan, istilahnya muatan kewilayahan. Nah, ini ada pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya anak-anak akan dapatkan di kelas 10 selama 3 jam per minggu. Kemudian pelajaran olahraga. Nah, pelajaran olahraga anak-anak hanya dapatkan di kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak dapat pelajaran olahraga. Nah, kemudian yang termasuk muatan lokal itu adalah bahasa Bali. Bahasa Bali anak akan dapatkan 2 jam per minggu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya. Lanjut. Nah, anak-anak, kita lanjut ke kelompok C sekarang. Tadi sudah Ibu sampaikan kelompok A dan kelompok B itu adalah pelajaran yang didapatkan sama oleh anak-anak SMK maupun anak-anak SMA. Untuk untuk kelompok C ini adalah yang berbeda antara SMA dengan SMK. Kemudian antara SMK pun berbeda sesuai dengan program dan kompetensi keahliannya. Nah, kalau Ibu berikan perbandingan, kalau muatan peminatan di SMA itu ada peminatan IPA, ada peminatan bahasa, ada peminatan IPS. Nah, kalau kita peminatan di kejuruan itu sesuai dengan bidang kalian, sesuai dengan program kalian, dan sesuai dengan kompetensi kalian. Nah, kita untuk muatan peminatan kita yang kelompok C ini dibagi menjadi C1, C1, C2, dan C3. Nah, C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Nah, berarti untuk yang C1 ini adalah mata pelajaran yang diperoleh oleh seluruh bidang keahlian pariwisata. Berarti kalau kita punya 3 kompetensi, berarti ini diperoleh oleh seluruh anak-anak yang ada di SMK Negeri Padang, baik yang tata busana, yang tata boga, yang perhotelan. Karena bidang kita sama yaitu bidang pariwisata, maka akan dapat pelajaran simulasi digital. Ini di kelas 10 3 jam. Ya. Kemudian IPA terapan. Nah, ini kebetulan Ibu yang akan mendampingi atau mengajar anak-anak di IPA terapan itu hanya dapat di kelas 10. Di kelas 10 3 jam. Jadi yang untuk C1 ini adalah mata pelajaran hanya dapatkan di kelas 10 saja. Kemudian berikutnya adalah kepariwisataan. Jadi anak tata boga, anak tata busana, anak perhotelan dapat kepariwisataan juga sama 3 jam per minggu. Lanjut. Nah, untuk yang C2 ini adalah yang dasar program keahlian. Nah, berarti ini sudah
Sudah beda antara anak perhotelan dengan anak tata boga dengan anak tata busana. Yang C1 itu seluruh anak-anak dapat, yang C2 itu berbeda. Yang perhotelan beda dengan tata boga dan tata busana. Jadi C1 dapat seluruh anak, C2 dan C3 berbeda. Nah, untuk C2 di program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata itu anak juga dapatkan di kelas 10 saja, yaitu ada komunikasi industri perhotelan, kemudian ada sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja, kemudian ada administrasi umum, ada bahasa asing pariwisata. Nah, ini anak-anak di perhotelan akan dapat bahasa asing pariwisata. Nah, untuk tahun ini bahasa asing pariwisata itu adalah bahasa Jepang. Jadi anak-anak kelas 10 PH itu akan dapat pelajaran bahasa Jepang selama 4 jam per minggu. Lanjut. Nah, untuk C3, ya C3 ini di kompetensi kalian perhotelan, ini adalah pelajaran yang didapatkan di kelas 11. Jadi kalau yang C2 dan C1 dapatnya di kelas 10, C2 dan C3 itu dapatnya di kelas 11 dan kelas 12. Jadi yang di sini di kelas 11 itu anak akan dapatkan industri perhotelan. Kemudian anak dapatkan pelajaran front office atau FO di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian dapat pelajaran housekeeping di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian pelajaran laundry di kelas 11 dan 12. Kemudian pelajaran FB, jadi di perhotelan juga akan dapat pelajaran FB, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan juga di kelas 11 dan 12. Jadi anak-anak, produk kreatif dan kewirausahaan ini yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, artinya memberikan kreativitas kepada anak-anak SMK untuk berinovasi, untuk menerapkan ilmu yang dia miliki, kemudian menghasilkan sesuatu produk yang kreatif dan mampu dipasarkan. Nah, ini maka produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah nanti akan diajar oleh guru kewirausahaan, kemudian akan berkolaborasi dengan guru produktif untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dipasarkan. Nah, itu anak-anak. Nah, berarti kita lanjut. Yang tadi adalah untuk anak-anak yang di jurusan perhotelan. Sekarang kita lanjut untuk anak-anak yang di jurusan kuliner, yang di kompetensi kalian tata boga atau di program kalian kuliner. Kembali Ibu ingatkan, untuk C1 dan untuk C1 itu anak tata boga juga dapat yang tadi ada SIMD, ada IPA, ada kepariwisataan. Nah, kemudian C2-nya yang di boga itu ada keamanan pangan, sanitasi. Anak dapat di kelas 10 juga ini. Ya, Ibu lanjut ke C3. C3 yang di tata boga itu ada tata hidang. Tata hidang yang servis ya anak. Ini anak dapatkan di kelas 11. Di kelas 11 ada pelajaran tata hidang, kemudian ada pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Pengolahan dan penyajian makanan itu anak dapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Kemudian produk cake dan kue Indonesia itu juga dapatnya di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian produk pastry dan bakery ini juga dapat di kelas 11 dan 12. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan, sama dengan yang di perhotelan tadi. Jadi di semua jurusan itu akan ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ini adalah rancangan harapan pemerintah bahwa anak-anak SMK itu adalah berkreatif, berinovatif untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajari di sekolah, ya. Sehingga produk kreatif dan kewirausahaan ini jam pelajarannya juga cukup banyak. Kemudian akan berkolaborasi antara guru produktif dengan guru kewirausahaan, sehingga anak-anak menghasilkan sesuatu kemudian mampu memasarkan. Lanjut ke jurusan tata busana. Anak-anak yang di tata busana
Untuk kelompok atau pelajaran yang C2 itu adalah pengetahuan bahan tekstil. Jadi anak-anak usaha, anak-anak busana, pengetahuan bahan tekstil, jenis-jenis kain, benang, dan seterusnya itu akan dapat di kelas 10. Kemudian dasar desain, kemudian pembuatan pola. Selanjutnya adalah teknologi menjahit. Jadi cara menjahit, cara memutar mesin, memasang benang. Ini adalah dasar-dasar yang akan Anda dapatkan di kelas 10 untuk anak-anak yang jurusan tata busana. Kemudian lanjut C3 di tata busana. Anak-anak untuk C3 di tata busana, yang pertama itu ada desain busana. Ini dapat di kelas 11. Kemudian di kelas 11 juga akan ada pelajaran pembuatan hiasan busana. Pembuatan hiasan busana, mungkin sudah terbayang anak-anak apa yang dimaksud. Kemudian berikutnya ada pembuatan busana custom made, ya. Jadi pembuatan busana custom made itu dapat di kelas 10 dan di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada pembuatan busana industri, ini juga di kelas 11 dan kelas 12. Dan yang terakhir sama untuk semua jurusan yaitu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah ini sama pelajarannya di kelas di tata boga, tata busana dan perhotelan, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Cuman bedanya adalah produk yang anak hasilkan adalah sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi kalau yang di busana mungkin menghasilkan suatu pakaian atau sesuatu yang bisa dipasarkan, yang kreatif, yang punya ciri khas sendiri dari hasil pelajaran yang anak pelajari di produktif selama 3 tahun. Nah itu yang anak dapatkan di kelas tata busana, ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan, jadi pelajaran-pelajaran yang akan anak dapatkan selama mengikuti pendidikan 3 tahun di SMK Negeri Padenpasar sudah bisa anak punya bayangan. Oh ternyata di SMK itu di samping pelajaran umum yang sama dengan SMA, kami mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sudah menjurus ke peminatan masing-masing. Jadi anak-anak nanti dalam 1 minggu rata-rata anak-anak itu akan belajar pelajaran produktif atau pelajaran praktek ini adalah 3 hari. 3 hari dalam seminggu. Nah kemudian perlu juga Ibu informasikan bahwa sekolah kita itu adalah belajar selama 5 hari atau yang diistilahkan dengan istilah full day school. Jadi kita belajar selama 5 hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tetapi karena situasi pada saat ini masih dalam darurat belajar, nah sehingga berdasarkan beberapa surat edaran kita belajar dari rumah, ya, belajar dari rumah atau istilahnya belajar jarak jauh dengan secara online. Nah sehingga kemarin pada waktu mulai darurat ini berjalan, kita belajar dengan berbagai macam cara karena itu terjadi begitu mendadak, jadi tanpa persiapan baik dari siswa maupun dari guru, tetapi karena kerja keras dari guru, kemudian partisipasi dari anak-anak juga sangat bagus, maka pembelajaran online selama 1 semester dari bulan Maret, ya selama kurang lebih 3 bulan ya, dari bulan Maret pertengahan itu sampai dengan penerimaan rapor kemarin bisa berjalan dengan baik secara online. Walaupun di awal-awal masih tertatih-tatih, ada yang menggunakan WA dan seterusnya, ada yang sudah pakai Google Classroom. Akhirnya pada akhir penilaian akhir semester dan sampai dengan pencetakan rapor atau penerimaan rapor secara online bisa dilaksanakan dengan baik. Nah kemudian untuk tahun ajaran baru yang kita akan mulai di bulan Juli tanggal 20 kita akan sudah efektif belajar. Itu kita belum tahu secara persis, jadi apakah kita akan sudah belajar secara normal ataukah akan belajar masih dari rumah. Nah ini tetap kami di sekolah akan menunggu surat edaran berikutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Tetapi kami di sekolah sudah menyiapkan pembelajaran secara online. Jadi kalau nanti misalnya situasi masih, kita sudah siap. Jadi kemarin
pada saat liburan di minggu kedua bulan Juni, Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti workshop, mengikuti pembelajaran supaya teknik pembelajaran daring bisa lebih maksimal. Tidak saja hanya pemberian tugas secara daring seperti yang kita lakukan kemarin, tetapi sudah ditambahkan dengan tatap muka. Nah, sehingga Bapak Ibu guru juga sudah akan menyampaikan materi secara online, tidak hanya memberikan tugas, karena keluhan anak-anak ada beberapa materi yang tidak dipahami karena guru tidak menjelaskan. Nah, itu kami di sekolah sudah mulai upayakan, sehingga harapannya pembelajaran apapun nanti yang terjadi, apakah kita belajar dari rumah, apakah kita sudah bisa normal ke sekolah, tidak akan terganggu dengan situasi darurat ini. Kita bisa laksanakan dengan baik. Sehingga dukungan dari Bapak Ibu orang tua siswa, kemudian anak-anak juga, mari bersama-sama kita bersemangat, ya. Jadi kita bersemangat apapun situasi yang terjadi, semangat belajar kita harus tetap tinggi. Jadi walaupun secara online dan seterusnya, tetap akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Nah, kemudian lagi satu yang perlu Ibu tambahkan, informasikan kepada anak-anak, kalau di SMK itu ada istilah pembelajaran sistem ganda. Jadi pembelajaran sistem ganda artinya anak-anak SMK itu adalah anak-anak yang belajar di sekolah dan juga belajar di tempat kerja. Jadi anak-anak belajar di dunia usaha dan dunia industri. Jadi anak-anak sudah dilatih setelah belajar di sekolah melihat situasi di dunia kerja. Jadi anak-anak akan istilahnya kalau dulu adalah on job training, ya. Kemudian ada juga istilahnya PKL, ada juga istilahnya prakren. Itu artinya adalah anak-anak SMK itu selama 6 bulan akan berada di dunia industri. Jadi melihat langsung situasi kerja. Jadi anak-anak di sana akan mendapatkan sertifikat dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, tetapi dalam masa pandemi ini kegiatan PKL ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau biasanya kita akan membagi setengah anak-anak kelas 11 itu di semester ganjil, setengah di semester genap. Nah, untuk tahun ini kakak kelas anak-anak yang di kelas 11 yang Boga 1, Boga 2, PH1, PH2 dan Busana 1 harusnya berada di dunia industri mulai bulan Juli. Tetapi karena situasi pandemi ini, dunia usaha, dunia industri tidak juga bisa menerima kita untuk belajar di sana, maka kegiatan pembelajaran berdasarkan surat edaran dari Dirjen Vokasi itu akan dilaksanakan secara online, dibimbing, dipandu oleh sekolah. Nah, itu ada kriterianya nanti. Nah, tapi anak-anak kelas 10 untuk anak ketahui, secara normal anak-anak selama 6 bulan akan berada di dunia industri. Jadi anak-anak akan belajar di sana, melihat situasi kerja seperti apa, termasuk di sana adalah kedisiplinan di dunia kerja itu seperti apa. Nah, sehingga mungkin sudah disampaikan oleh Wakil Kesiswaan tentang tata tertib sekolah. Jadi kedisiplinan sekolah itu tujuannya adalah menyiapkan anak-anak. Satu adalah pada saat anak akan dilepas ke dunia industri, yang kedua adalah membiasakan anak-anak untuk disiplin sehingga nanti dimanapun anak berada karakter ini akan terbawa, ya. Nah, itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Jadi karena kita terbatas dengan waktu, karena secara online ini kita tidak bisa berbanyak-banyak, nanti mudah-mudahan situasi cepat kembali normal, kita bisa berkumpul di sekolah bersama-sama, belajar dengan baik sehingga bisa berkomunikasi dengan lebih leluasa. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Akhirnya Ibu minta maaf apabila selama penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap berdoa sehingga kita selalu sehat. Ibu akhiri dengan para Santi, Om Santi Santi Santi.